Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun di sini saya Mary Effendi, mahasiswa program studi Doktor Pendidikan FKIP Universitas Lampung, akan menyampaikan tentang mata kuliah pengembangan pembelajaran digital. Dosen pengampu mata kuliah di sini adalah Dr. Rangga Firdaus Askom MKom, kemudian Profesor Dr. Agus Suyatna MSI, dan yang selanjutnya adalah Profesor Dr. Sunyono MSI. Di sini saya akan menyampaikan tentang platform dalam media pembelajaran online, yakni ada 5. Yang pertama EDAPP, Teachmin, Tolan LMS, Moodles, dan LearnWorks. Yang pertama, EDAPP ini adalah pembelajaran digital, platform pembelajaran digital berbasis mobile yang menyediakan sistem manajemen pembelajaran atau LMS dengan pendekatan microlearning. Adapun manfaatnya, aksesibilitas fleksibel, EDAPP bisa digunakan di berbagai perangkat dan memiliki fitur offline, sehingga pembelajaran tetap dapat diakses meskipun tanpa koneksi internet. Selanjutnya, meningkatkan keterlibatan peserta. EDAPP menggunakan gamifikasi seperti leaderboard dan reward untuk menjaga motivasi peserta. Yang ketiga, analisis real-time. Pengajar dapat memonitor perkembangan peserta secara langsung melalui fitur analitik komprehensif. Kemudian yang keempat, kustomisasi mudah. Platform ini menyediakan pustaka konten dan template yang bisa disesuaikan. Adapun fungsi EDAPP, yang pertama adalah pembuatan dan kustomisasi konten pembelajaran. EDAPP menyediakan alat authoring yang memudahkan instruktur untuk membuat, menyesuaikan, dan memperbarui konten pembelajaran. Yang kedua, penyampaian pembelajaran mobile dan offline. Sebagai platform yang dirancang mobile first, EDAPP memungkinkan peserta untuk mengakses konten di berbagai perangkat bahkan tanpa koneksi internet melalui mode offline. Gamifikasi dan sistem reward untuk keterlibatan peserta. Dengan fitur gamifikasi seperti leaderboard dan sistem reward, EDAPP mendorong keterlibatan dan motivasi belajar. Peserta yang menerima poin dan juga bisa mendapatkan bintang. Yang keempat, analitik dan pemantauan progres peserta. Fitur analitik memungkinkan pengajar untuk melacak perkembangan peserta secara real-time. Kemudian yang terakhir, interaktivitas dengan peer learning dan notifikasi otomatis. EDAPP mendukung interaksi antar peserta dan antara peserta dengan instruktur melalui peer learning dan fitur chat. Adapun cara menggunakannya, EDAPP yang pertama adalah membuat akun dan menyiapkan konten, yakni daftar diri di platform EDAPP dan akses alat authoring untuk mulai membuat pelajaran. Yang kedua, desain microlessons. Pelajaran dapat dibagi menjadi bagian-bagian kecil dengan berbagai format seperti pilihan ganda, drag and drop, atau isian singkat. Yang ketiga, menerapkan gamifikasi dan notifikasi, tambahan sistem reward atau leaderboard untuk memotivasi peserta. Kemudian yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Gunakan fitur analitik untuk melihat perkembangan peserta, mengidentifikasi area yang membutuhkan pengulangan atau penjelasan tambahan, dan memberikan umpan balik langsung jika diperlukan. Kemudian platform yang kedua yaitu Teachmin. Teachmin adalah platform manajemen pembelajaran yang dirancang untuk mendukung pengajaran online dan administrasi sekolah secara digital. Kelas virtual, berbagai materi pembelajaran, memberikan ujian, serta mengelola keadilan dan pembayaran menjadikan solusi komprehensif untuk kebutuhan pendidikan secara daring. Adapun manfaatnya, kemudian pengajaran daring. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan administratif yang mudah. Yang ketiga adalah interaksi
dan keterlibatan siswa, baik secara chat kelas, pemberitahuan langsung, dan fitur gamifikasi meningkatkan keterlibatan siswa, menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan kolaboratif. Kemudian fungsinya, sebagai pengajaran online, menyediakan fitur kelas langsung, papan tulis, digital, dan rekaman. Yang kedua, pengelolaan kelas dan administrasi, mengelola kehadiran otomatis, penjadwalan kelas, dan manajemen pembayaran. Kemudian yang ketiga, interaksi dan keterlibatan. Fitur interaktif seperti chat kelas dan notifikasi langsung membantu meningkatkan komunikasi dan keterlibatan siswa selama pembelajaran. Selanjutnya, yakni cara menggunakannya. Yang pertama, mendaftar dan membuat kelas. Pengajar dapat mendaftar di Teachmin, kemudian membuat ruang kelas digital dalam beberapa langkah mudah. Yang kedua, mengelola kelas dan tugas. Setelah kelas dimulai, pengajar dapat mengunggah materi pelajaran, membuat tugas, dan melakukan penilaian langsung di dalam platform. Yang ketiga, memanfaatkan fitur administratif. Pengajar dan administrator dapat menggunakan sistem untuk mencatat kehadiran otomatis, mengatur pembayaran, dan menyampaikan pengumuman melalui papan pengumuman digital atau fitur notifikasi. Platform yang ketiga di sini adalah Moodle. Moodle atau kepanjangannya Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment adalah platform open source yang berfungsi sebagai sistem manajemen lingkup pembelajaran LMS, menciptakan lingkungan pembelajaran digital. Adapun manfaatnya, yang pertama adalah aksesibilitas, bahwa Moodle dapat diakses dari berbagai perangkat. Kemudian yang kedua, optimisasi. Moodle mendukung beragam plugin dan tema yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan dan fungsi platform. Yang ketiga, komunitas dan dukungan. Sebagai platform open source, Moodle memiliki komunitas pengguna yang besar, memberikan banyak sumber daya dan dukungan teknis. Kemudian fungsinya, yang pertama sebagai manajemen pembelajaran, bahwa Moodle memungkinkan pengajar mengelola kursus, menyusun kurikulum, dan menyampaikan materi pembelajaran dengan berbagai format seperti video, kuis, dan tugas. Lalu yang kedua, interaksi dan kolaborasi. Moodle menyediakan forum diskusi, chat, dan fitur kolaborasi lainnya. Yang ketiga, penilaian dan pelaporan. Moodle memiliki alat penilaian otomatis dan sistem pelaporan yang memudahkan pengajar melacak kemampuan siswa. Adapun cara untuk melakukannya, yang pertama membuat akun dan kursus. Daftarkan diri pada platform Moodle atau di situs institusi yang menggunakan Moodle. Yang kedua, mengunggah materi, tambahkan materi pembelajaran dalam berbagai format seperti dokumen, video, presentasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mengelola tugas dan penilaian, bahwa Moodle di sini memberikan umpan balik melalui siswa, penilaian otomatis atau juga manual. Yang keempat, memonitor kemajuan siswa, bahwa Moodle dapat digunakan alat analitik Moodle untuk melaporkan dan dalam kemajuan siswa selama kursus berlangsung. Kemudian yang keempat, Tollent LMS. Tollent LMS adalah sistem manajemen pembelajaran berbasis cloud yang dirancang untuk mendukung pelatihan dan pembelajaran online bagi berbagai organisasi, baik untuk pelatihan internal karyawan maupun pelatihan eksternal bagi klien dan mitra. Platform ini memungkinkan pengajar membuat, mengelola, dan mendistribusikan kursus online dengan mudah. Manfaatnya, yang pertama mudah digunakan, yang kedua fleksibilitas dan skalabilitas, kemudian yang ketiga fiturnya interaktif. Adapun fungsinya, yang pertama sebagai manajemen pembelajaran, Tollent LMS memungkinkan pengajar membuat kursus, mengatur modul, dan menambahkan materi pembelajaran dalam format teks, video, dan presentasi. Yang kedua, evaluasi dan penilaian.
Platform ini menyediakan alat penilaian, termasuk kuis dan survei. Yang ketiga, integrasi dan kustomisasi. Talent LMS mendukung berbagai integrasi termasuk alat bisnis lainnya. Kemudian cara untuk bisa menggunakan, yang pertama membuat akun dan kursus. Seperti biasa, daftarkan diri di Talent LMS, kemudian menambahkan peserta dan mengelola konten. Yang ketiga, melacak kemajuan dan evaluasi. Yang keempat, menggunakan integrasi hubungan Talent LMS dengan alat lainnya. Kemudian platform yang kelima adalah LearnWorks. LearnWorks adalah platform Learning Management System (LMS) berbasis cloud yang dirancang untuk menciptakan, menjual, dan mengelola kursus online. Adapun manfaatnya, yang pertama adalah kemudahan monetisasi, yang kedua interaktivitas tinggi, yang ketiga analitik yang mendalam. Kemudian fungsinya, yang pertama pembuatan dan pengelolaan kursus. LearnWorks menawarkan alat authoring yang intuitif untuk membuat kursus yang dilengkapi dengan berbagai elemen multimedia seperti video, teks, dan kuis. Kemudian yang kedua, opsi pemasaran dan penjualan. Fitur e-commerce, integrasi dengan alat pemasaran dan otomisasi membantu memasarkan kursus secara efektif. Kemudian yang ketiga, manajemen akademisi. Platform ini mendukung pengaturan admin, kolaborator, serta fungsi seperti laporan terjadwal dan manajemen pengguna, menjadikannya pilihan kuat untuk skala. Kemudian cara untuk melakukannya, yang pertama mendaftar dan membuat kursus, buat akun di LearnWorks. Kemudian yang kedua, mempromosikan dan menjual kursus, gunakan fitur e-commerce untuk mengatur harga dan metode pembayaran. Kemudian yang ketiga, memantau kinerja dan progres, gunakan fitur analitik melacak progres peserta dan kinerja kursus. Nah, dari kelima hal tersebut, kelima platform, maka di sini dipilih hanya ada dua. Yang pertama, IDEPP. Kenapa IDEPP? Karena memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu micro learning, yakni menyediakan format pembelajaran mikro yang memecah materi menjadi bagian kecil dan mudah diakses. Yang kedua, usernya friendly dan mobile optimized. Jadi ramah dengan pengguna dan mobile, bisa dilakukan secara online dan mode offline. Kemudian yang ketiga, fiturnya interaktif. Yang keempat, analisis dan pelaporan real time. Ada data analitik yang cepat untuk memantau kemajuan pengguna. Kemudian yang kelima, integrasi dengan berbagai platform, bisa Zoom, Meet, dan lain sebagainya. Kemudian platform yang dipilih yang kedua yaitu Moodle. Keunggulannya open source dan fleksibel. Yang kedua, komunitas dan dukungan luas. Yang ketiga, fitur lengkap. Ada format pembelajaran video, kuis, forum diskusi, dan tugas yang cocok untuk pengajaran formal dan informal. Kemudian yang keempat, manajemen kursus yang kuat, menyediakan fitur administrasi lengkap. Yang kelima, kompatibel dengan standar pembelajaran. Selanjutnya, strategi singkat dalam memilih platform pembelajaran online yang mudah dan berkelanjutan. Nah, adapun strateginya, yang pertama adalah kenali tujuan belajar. Tentukan kebutuhan dan tujuan pembelajaran, misalnya sertifikasi, skill baru, dan topik khusus atau lainnya. Yang kedua, evaluasi kemudahan penggunaan. Pastikan platform mudah diakses dan memiliki antarmuka yang usernya friendly. Kemudian yang ketiga, ketersediaan materi yang relevan. Pilih platform dengan koleksi materi yang terus diperbarui untuk instruktur berkualitas. Kemudian yang keempat, fitur interaktif dan komunitas. Cari platform yang menyediakan forum diskusi, fitur kuis, atau akses ke komunitas yang dapat mendukung interaksi dan kolaborasi.
Kemudian biaya dan model pembayaran, pertimbangan model biaya misalnya langganan atau bayar per kursus. Kemampuan mendukung pembelajaran jangka panjang, pilih platform yang menawarkan sertifikasi program pengembangan berkelanjutan dan akses tak terbatas ke materi yang sudah diambil. Demikian mengenai mata kuliah pengembangan pembelajaran digital, dan ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.